Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, sekarang kalian sudah berada di kelas 9. Untuk pertemuan pertama prakarya di kelas 9, kalian Ibu harap untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibu baik-baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan pertama kita kali ini yaitu tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Seperti yang kita ketahui, kerajinan dibagi menjadi dua, kerajinan dari bahan keras dan kerajinan dari bahan lunak. Di kelas 8, kalian telah mempelajari kerajinan dari bahan lunak. Apa kalian masih ingat? Nah, sekarang di kelas 9, kalian akan mempelajari tentang kerajinan dari bahan keras. Pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras didefinisikan sebagai kerajinan yang pada prosesnya atau pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kerajinan dari bahan keras ini sering kita jumpai dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa saja sih jenis kerajinan dari bahan keras, yaitu misalnya ukiran kayu, kemudian lagi ukiran batu, dan lain-lain. A. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. Setiap kerajinan memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri. Contohnya yang ada di daerah kita di Martapura, yaitu kerajinan cincin berlian atau batu intan dan batuan-batuan lainnya yang memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, keberagaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nilai dalam produk kerajinan ada 4. Yang pertama, nilai fungsional. Yang kedua, nilai informatif. Yang ketiga, nilai simbolik. Yang keempat, nilai prestis atau wibawa. Nilai fungsional artinya nilai yang menyatakan bahwa suatu produk dapat digunakan sebagai benda pakai. Artinya bahwa kerajinan dapat dipakai dan digunakan sebagaimana benda yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Misalnya tas, baju, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, nilai informatif, yaitu nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki tujuan sebagai pembawa informasi. Artinya bahwa kerajinan dapat memberikan suatu informasi penting. Misalnya, pin dari tutup kaleng dengan gambar atau logo yang memiliki nilai informasi. Misalnya ada pin atau logo yang bertuliskan Save Palestine. Di situ menyatakan bahwa kepedulian kita terhadap warga Palestina, atau yang di daerah kita yaitu tentang Save Maratus. Pin yang bertuliskan Save Maratus ini memberikan informasi bahwa kita sebagai penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah ingin menjaga kelestarian pegunungan Maratus kita. Yang ketiga adalah nilai simbolik. Nilai simbolik artinya menyatakan bahwa suatu produk memiliki unsur yang berupa simbol dari sesuatu hal ataupun bahkan kebudayaan, yang dalam artian bahwa kerajinan dapat menjadi lambang ataupun simbol yang mengibaratkan suatu hal. Misalnya patung ataupun ukiran. Bisa juga berupa kaligrafi, kemudian simbol di gerbang candi, dan lain-lain. Yang keempat adalah nilai prestis atau wibawa. Nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki unsur mahal atau keren dengan maksud meningkatkan wibawa. Misalnya tas kulit yang bermerek.
Jika kita menggunakan barang yang bermerek, maka kita akan menjadi lebih percaya diri atau meningkatkan wibawa kita bahwa kita adalah pengguna produk-produk atau merek-merek terkenal. Seperti yang kita ketahui, kerajinan bahan keras terbagi menjadi dua, kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alam adalah kerajinan bahan keras yang terbuat dari alam. Satu adalah bahan kayu, contohnya terdapat pada gambar. Itu adalah contoh ukiran kayu. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Yang kedua ada kerajinan dari bambu. Bentuk yang paling sederhana dari bambu adalah jemuran dan tikar. Kemudian ada pun bentuk lain yang terbuat dari bambu antara lain keranjang, hiasan dari bambu, bilik bambu, tirai bambu, dan sangkar burung yang terbuat dari bambu. Lihat contoh pada gambar, ini adalah contoh kursi dan meja yang terbuat dari bambu. Yang ketiga adalah kerajinan rotan. Kalian sudah tahu apa itu rotan? Rotan adalah kelompok palma yang hidup memanjat atau merambat. Biasanya tersebar di daerah tropis, Afrika, Asia, dan Australia. Indonesia tercatat sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Macam-macam kerajinan dari rotan antara lain keranjang, hiasan dinding, ornamen-ornamen rotan, kemudian pemukul kasur, vas bunga, pot gantung, dan tas yang terbuat dari rotan. Lihat contoh pada gambar, ini adalah keranjang yang terbuat dari rotan. C. Kerajinan bahan keras buatan. Bahan keras buatan berarti adalah bahan keras yang terbuat dari buatan manusia. Contohnya adalah kerajinan kaca. Nah, lihat pada gambar, itu adalah kerajinan yang dibuat dari potongan-potongan kaca yang disatukan menggunakan lem khusus kaca. Daerah penghasil lukisan kaca biasanya terdapat di Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Pulau Jawa. Yang kedua ada kerajinan logam. Lihat contoh pada gambar. Itu adalah kerajinan logam berupa bros atau hiasan kerudung. Contoh lain dari logam adalah keris, patung, gelang, kalung, anting, dan lain-lain. Nah, tahukah kalian apa kategori logam? Kategori logam antara lain seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Dan daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan ataupun Jawa. Sedangkan kerajinan dari perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. D. Teknik pembuatan bahan keras. 1. Pembuatan bahan keras dari kayu, yaitu melalui dipahat dan diukir menggunakan alat pahat dan alat pemukul. Yang kedua, teknik pembuatan kerajinan dari bambu, biasanya dianyam dan ditempel atau disambung. Yang ketiga, kerajinan dari kaca. Kerajinan dari kaca ada yang ditempel dan dibakar. Dari potongan-potongan kaca kita bisa menempelnya menjadi bentuk kerajinan yang indah. Sedangkan dibakar biasanya kaca dilelehkan dan dibentuk menjadi bentuk-bentuk unik yang menarik. Yang keempat, kerajinan logam menggunakan teknik tempa dan teknik bakar. Nah, biasanya yang menggunakan teknik tempa adalah perhiasan seperti keris, tombak, pisau, dan perhiasan.
Teknik tempa dilakukan dengan cara memanaskan plat logam yang selanjutnya ditempa atau dipukul. Kemasan produk kerajinan. Kemasan berfungsi sebagai 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya yaitu melindungi dari sinar matahari, kemudian panas, melindungi dari kelembapan udara, melindungi dari benturan, oksigen, kontaminasi dari kotoran, serta mikroba yang dapat menurunkan dan merusak mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Contohnya, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label atau merek yang terdapat pada kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkan pengiriman dan penyimpanan barang. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.